Kita kembali kepada sejarah. Kita mempelajari sejarah pada masa lalu, pada masa King Abai di zaman kolonial. Belajar dari guru yang berbeda, dari kultur yang berbeda. Tentu masing-masing saudara seperguruan ini mempunyai kultur yang berbeda pula, ciri khas yang berbeda. Dari satu guru yang sama, murid ini tidak sama. Potensi, bakat, lingkungan yang juga mempengaruhi. Tetapi si guru itu akan mengajarkan sistem atau prinsip yang sama sebagai bekal, sebagai kurikulum atau standar kurikulum. Tetapi di dalam aplikasi secara fisik itu pasti akan berbeda sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Ketika si murid ini diamanahkan atau direkomendasikan oleh gurunya untuk mempelajari, mendalami pencaksilat yang lain, tentu juga akan menambah khasanah tentang pengetahuan pencaksilat. Dan ketika si murid-murid ini berkumpul kembali, tentu mereka pada masa lalu itu tidak akan melihat bahwa kamu bukan saudara saya, tapi apa yang dia alami sebagai saudara itu juga akan saling mengisi dan melengkapi. Kenapa untuk masa sekarang seolah-olah ada di dalam praktek yang mungkin juga disampaikan kalau bukan saudara seperguruan, untuk hati-hati untuk tidak terbuka kepada yang lain, karena pada masa lalu itu berkumpul-kumpul dan berlatih pencaksilat itu dilarang oleh Belanda dan itu dianggap sebagai pergerakan untuk melakukan perlawanan, sehingga diawasi sangat ketat. Itu. Apalagi orang-orang yang mengajarkan adalah orang-orang yang dicurigai untuk melawan. Dan pada masa itu King Abai Suradewira guru-gurunya adalah orang-orang perlawanan. Nyoman Gempol adalah panglima perang pasca perang Bali yang diselong ke Padang, orang tahanan politik. Terus kemudian Datuk Rajo Batu adalah panglima perang, murid-murid para panglima Padri yang kemudian melanjutkan peperangan panglima perang Lubuk Lintah. Dan guru-guru King Abai Suradewira baik itu di Jawa maupun di Sunda adalah para ulama yang bergerak untuk melakukan perlawanan secara tersembunyi, sementara King Abai Suradewira pada saat itu bekerja sebagai orang Belanda. Tentu di dalam aplikasinya untuk menyelamatkan pada masa itu, menyelamatkan diri pada masa itu tentu tidak secara frontal dilakukan, walaupun dalam prakteknya kemudian ada beberapa saudara yang secara berani terang-terangan juga melakukan perlawanan dan juga melakukan perlawanan di bawah tanah. Itu merupakan strategi. Nah, kembali kepada ajaran tentang hubungan persaudaraan. Ketika si murid ini, saudara seperguruannya ini belajar pada guru yang sama, kemudian mereka belajar kepada guru yang berbeda, dan ketika bertemu untuk kemudian sharing sebagai pengetahuan untuk menambah kompetensi dan kekayaan pengetahuannya, tentu tidak mungkin bahwa pada saat itu kamu bukan saudara saya. Pasti juga dia akan memberikan pengalamannya, menyampaikan karena saudara seperguruan. Nah, ketika saya mengalami sendiri datang ke Minangkabau, ketika saya ingin menggali akar ajaran Setia-Hati, tidak hanya di Minangkabau, juga di Jawa Barat, dan kebetulan saya orang Sunda dari Jawa Barat, apa yang saya dapatkan dan yang ada kenyataan pada masa itu, mereka tidak melihat bahwa saya dari persaudaraan Setia-Hati. Oh, kita dari guru yang sama, berarti kamu adalah keluarga kami, walaupun untuk masa itu berbeda, dan tidak dilakukan penerimaan ulang karena prosesnya yang dilakukan warisannya sama, sehingga ketika bertemu kita sharing sebagai saudara dan merasa sebagai keluarga yang hilang, yang selama ini ternyata masih ada saudaranya yang lain, begitu, di tempat yang lain dan dipertemukan di dalam ajaran pencaksilat. Itu sesuatu yang indah di dalam pencaksilat. Nah, tentu di dalam organisasi itu ada kode etik, masing-masing punya aturan tentang kurikulum khasnya masing-masing. Ini tetap harus dihargai, bukan berarti terus kemudian mengajarkan kurikulum jurus standar, senam jurusnya yang sama, tetapi yang perlu dipahami adalah ajaran yang kita warisi, yang kita peroleh untuk masa saat ini, prinsip atau sistemnya seperti apa. Kalau sistemnya sama, terus kemudian aplikasinya berbeda, tentu ini juga berpengaruh kepada
mentornya sendiri, karena ketika kita memahami sistem yang sama, format yang sama, prinsip yang sama, ketika diaplikasikan tentu akan melihat postur tubuhnya, keadaan dirinya sendiri. Tidak mungkin akan dipaksakan sesuai dengan senam jurus itu, kan hanya panduannya saja, tetapi untuk aplikasi masing-masing tetap berbeda sesuai dengan keadaan dirinya. Saya berharap kepada para saudara generasi saat ini, apalagi persaudaraan Setiahati menganut nilai-nilai persaudaraan dan mempunyai cita-cita memayu hayuning bawana, menciptakan perdamaian dunia. Kita perlu memahami apa warisan-warisan, ajaran-ajaran luhur, apa yang perlu kita sampaikan untuk masa sekarang. Dan masa sekarang tentu berbeda dengan masa lalu, keadaannya berbeda sekali. Dan dengan adanya keterbukaan, dengan kondisi yang saat ini, tentu kita juga perlu beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungannya. Nilai-nilai Setiahati perlu tetap diteruskan dengan keadaan tanpa merubah prinsip, ya, tanpa merubah, beradaptasi dengan lingkungan, dengan zaman dan segala macam. Dan ini memang perlu pertimbangan dan perlu kebijakan dan perlu kearifan, gitu, sehingga tidak memaksakan bahwa organisasi saya lah yang paling benar, gitu. Tapi jika dia menganut pelajaran yang sama, walaupun dari keluarga yang berbeda, tetap tentu kita menganggap, tentu kita bahwa itu adalah saudara. Seperti halnya di dalam keluarga kita sendiri ada paman, ada keponakan, ada Pak D, ya, Wak, begitu. Apakah mereka bukan keluarga? Tentu keluarga, walaupun masing-masing mempunyai rumah tangganya sendiri. Kita tidak mencampuri urusan rumah tangga, tapi hubungan kekeluargaan itu akan tetap berjalan. Nah, demikian yang terjadi di dalam keluarga besar Pencaksilat Setiahati. Artinya ada keluarga secara khusus, keluarga kita sendiri, dan ada keluarga di dalam Pencaksilat Setiahati. Dan kita perlu bisa memahami itu. Dan mohon maaf jika penjelasan saya mungkin kurang tepat, ya mohon dimaklum sebagai manusia yang mempunyai kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih, semoga